Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bening Permiswari Susilo dari kelas 6B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video presentasi dari makalah dengan tema Problematika Pembelajaran Daring SD di Masa Pandemi yang diampu oleh Ibu Febrina David. Berkaitan dengan adanya wabah virus COVID-19 pada awal tahun 2020 yang ada di Indonesia, pemerintah kemudian mengeluarkan himbauan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah atau jarak jauh. Pengaruh dari pandemi ini mengharuskan pemerintah untuk menutup sementara sekolah sampai keadaan kembali menjadi seperti semula. Sekolah yang ditutup dan pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah disebut juga dengan pembelajaran daring, yaitu pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system. Pembelajaran ini merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet. Pembelajaran daring disebut juga sebagai e-learning, yaitu proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi pembelajaran secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar. E-learning juga merupakan istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pembelajaran lewat teknologi elektronik internet. Dalam menerapkan pembelajaran daring atau e-learning, guru dan peserta didik dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang mendukung dalam proses pembelajaran daring seperti WhatsApp Group, Telegram, Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran tentu saja tidak akan berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Begitu pula dengan proses pembelajaran daring ini, tentu terdapat masalah-masalah atau problematika selama proses pembelajaran ini, seperti proses penyampaian materi pembelajaran. Ketika guru dan siswa berada di dalam kelas, belum tentu proses pembelajaran tersebut dapat efektif. Apalagi saat proses pembelajaran daring, tentu saja terdapat hambatan-hambatannya, salah satunya penyampaian materi pembelajaran. Sebagian siswa mungkin akan memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh guru melalui pembelajaran daring. Namun, ada juga yang sulit untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, proses interaksi dengan siswa dalam proses pembelajaran. Tentu saja selama proses pembelajaran daring, interaksi antara guru dan siswa tidak dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mengelola bahan ajar untuk disampaikan dalam proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran daring, guru harus lebih kreatif dalam menyiapkan media pembelajaran atau bahan ajar, sehingga siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Guru dapat membuat media pembelajaran berupa audio, gambar, atau audio visual yang dapat mendukung selama proses pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya, kemampuan guru terbatas dalam penguasaan IT untuk pembelajaran daring. Permasalahan tersebut seringkali dialami oleh guru-guru yang sudah lama mengajar atau yang sudah sepuh dalam dunia pendidikan. Ia mungkin masih gagap dalam ilmu teknologi, sehingga guru-guru yang sudah tua atau guru-guru yang sudah lama mengajar perlu bantuan dari guru-guru yang baru atau guru-guru yang muda yang paham akan teknologi saat ini, sehingga mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran daring yang menggunakan teknologi informatika. Selama proses pembelajaran daring, tentu saja problematika tidak hadir hanya di sekolah, namun di rumah juga. Apalagi siswa yang melaksanakan proses pembelajaran dari rumah, ia seringkali lalai atau malas karena tidak datang ke sekolah. Mungkin apalagi siswa SD, ia akan lebih senang bermain dan tidak ingin belajar. Oleh karena itu, peran orang tua yang mengawasi anak-anaknya belajar di rumah sangat dibutuhkan karena
orang tua dapat membantu guru untuk melaksanakan proses pembelajaran daring dan tentu saja agar proses pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar. Bagi guru, dalam mengatasi kendala pembelajaran daring ini yaitu dengan menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Guru dapat menyiapkan bahan ajar seperti video pembelajaran, atau guru dapat mencari video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan melalui YouTube, dan guru dapat membagikan di grup WhatsApp, atau guru dapat merangkum materi pembelajaran dengan memanfaatkan PowerPoint. Selanjutnya, bagi peserta didik, rasa malas dan bosan yang datang di saat proses pembelajaran daring dapat diatasi dengan membuat suasana rumah menjadi nyaman. Contohnya, saat proses pembelajaran daring dimulai, anak-anak dapat menyiapkan snack favorit atau makanan serta minuman yang dapat menemani anak-anak untuk melaksanakan proses pembelajaran daring. Selanjutnya, solusi untuk permasalahan yang dialami orang tua, yaitu orang tua dapat membuat jadwal atau membuat list jam-jam berapa saja anak-anak melaksanakan proses pembelajaran daring. Dengan begitu, orang tua akan ingat dan orang tua akan mengawasi anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran daring. Juga tidak lupa orang tua selalu berkomunikasi kepada guru sehingga tidak timbul miskomunikasi atau tidak tahu sama sekali mengenai informasi yang diberikan oleh guru. Maka itu komunikasi sangat dibutuhkan saat pembelajaran daring. Selama proses pembelajaran daring tentu saja memiliki kelemahan, antara lain kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Berbeda pada saat guru dan siswa berada di dalam kelas atau bertatap muka. Selanjutnya, kecenderungan mengabaikan aspek akademik, atau di mana selama proses pembelajaran daring ini siswa lebih malas untuk mengikuti proses pembelajaran. Siswa yang tidak mempunyai motivasi atau semangat belajar yang tinggi dan cenderung gagal. Selanjutnya, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, apalagi tempat-tempat atau rumah-rumah peserta didik yang terdapat di pedalaman. Baik, mungkin hanya sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.